Melatiku begitu putih, menebarkan harum, membuat kupu-kupu menghampiri. Melatiku begitu indah, menyejukkan pandangan mata, membuat semua tersenyum. Melatiku begitu mempesona, memancarkan keceriaan, membagikan tawa penuh bahagia. Melatiku begitu putih bercahaya, melahirkan keikhlasan, bergerak penuh ketulusan. Teruslah mekar melatiku, teruslah menarik banyak hati, teruslah menebar wangi, teruslah menjadi kebanggaan, teruslah menjadi harapan, teruslah menjadi melati nan suci. Melatiku, kau adalah sosok inspirasi, menjadi harapan untuk kami. Melatiku, teruslah membuat mimpimu menjadi nyata, demi melihat tawa, bahagia, senyuman, kesejahteraan untuk semua yang menyayangimu. Terima kasih. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Karen. Mana tepuk tangannya? Luar biasa sekali. Baru pembukaan aja sudah bikin kita semua terharu ya, luar biasa. Seperti puisi yang dibacakan oleh Karen, sama seperti profil bintang tamu kita yang akan saya bacakan kali ini. Sebenarnya dari puisi itu sudah menggambarkan betapa spesialnya bintang tamu kita hari ini. Seorang ibu yang luar biasa, kelahiran 30 Oktober 1973, dengan 3 orang anak-anak yang luar biasa juga. Hobinya adalah berolahraga. Olahraganya nggak tanggung-tanggung, dia sukanya menembak sama jet ski. Dan aktif dalam banyak sekali organisasi, serta banyak banget kegiatan sosial yang beliau lakukan. Baiklah, kita sambut. Ini dia, beri tepuk tangan untuk Melati Erzaldi. Akhirnya datang juga. Yeay. Halo Bunda, silakan duduk. Kenapa Bunda? Harus nggak nyangka udah dibuka dengan puisi ya, Mas. Oke, puisinya kita rancang semalam ya, Ke ya. Kita sama-sama, Bunda itu orangnya seperti apa, terus kita bikin satu puisi yang spesial. Sepertinya dari puisi yang dibacakan oleh Karen melambangkan, memang menggambarkan sosok Bunda yang luar biasa. Masya Allah. Tepuk tangan dong untuk Bunda dong. Semangat Bunda ya. Iya. Tujuannya adalah puisi itu memberikan Bunda semangat untuk terus berjuang. Jangan patah semangat. Oke, Bunda gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Sibuk apa akhir-akhir ini? Sibuknya masih sama ya, masih sama kayak yang dulu. Jadi saya masih bergerak dalam beberapa organisasi yang saya pegang, dan juga udah mulai melihat potensi-potensi. Kalau dulu mungkin saya nggak punya banyak energi untuk melihat itu, seperti misalnya potensi kayu putih yang ada di Bangka Belitung gitu, yang nggak kebayang. Oh, sebenarnya ternyata ini potensi banget gitu. Oke, jadi nggak cukup dengan cuman kegiatan sosialnya, tapi melihat potensi-potensi juga ya. Mulai dari SDM-nya juga, kekayaan alamnya juga, luar biasa sekali. Aku mewakili teman-teman semua yang ada di sini ngucapin makasih banyak Bunda udah mau main ke studio Rumah Pelangi Entertainment. Ini adalah suatu kebanggaan sekali. Tepuk tangan dong. Udah lama ya
Padahal mau main ke sini ya. Iya. Baru kali ini. Iya, tapi kesibukannya luar biasa kita maklumi. Bunda, mau tanya kabarnya Bapak sama anak-anak gimana Bun ya? Baik, Bapak alhamdulillah masih sama kesibukannya, masih sama banget kesibukannya seperti zaman beliau masih menjabat gubernur. Makanya hari ini pagi-pagi tuh saya udah kesini, beliau juga udah kemana gitu kan. Dan anak-anak standby di Jakarta, beberapa kesibukan karena usaha sendiri gitu ya. Ada yang bisnis, ada yang masih kuliah gitu. Kalau anak-anak sendiri pernah protes nggak Bun? Bunda ini sibuk banget sih, nggak ada waktu atau gimana? Pernah nggak Bun komplain gitu? Bukan pernah, pasti dong gitu. Pernah banget malah ya. Jadi saya kan aktif seperti ini tuh dari tahun 2005. Jadi pas Pak Erzaldi itu terpilih jadi wakil bupati, saya udah mulai sibuk karena memang banyak agenda-agenda organisasi yang harus saya jalanin. Dan itu usia anak saya nomor 3 itu baru 1 tahun. Jadi 2005 karena 2004 dia lahir. Jadi baru 1 tahun, kebayang gak sih? Udah ditinggal. Udah ditinggal. Udah ditinggal. Jadi nggak salah panggil tapi kan Bun? Enggak, nanti enggak. yang ngasuhnya dipanggil mama, yang ngasuh dipanggil mama, yang mamanya dipanggil tante. Enggak Bun ya? Enggak. Tapi pernah komplain yang gimana-gimana ngobrol dari hati ke hati Bunda tuh gimana sih, sibuk terus? Iya. Pernah Ya. Pernah Oke. banget. Bunda ngejelasinnya kayak gimana misalnya? Ya, saya alhamdulillah ya, walaupun mungkin kita berjarak gitu ya, karena saya sama Bapak di sini dan anak-anak memang sekolahnya di sana di Jakarta, dibantu sama ibu saya yang ngeliatin mereka. Nah, tapi ketika bertemu sama mereka, ya mungkin seminggu sekali, saya usahakan tuh ngobrol dari hati ke hati. Tiga-tiganya tuh saya amprokin, ngobrol aja ngalor ngidul. Tapi nanti misalnya ada pertanyaan-pertanyaan kritis dari mereka, itu yang saya jawab gitu. Jadi salah satunya adalah, Mama kenapa sih sibuk terus? Mama kadang-kadang kan kalau ada acara sekolah Mama nggak bisa hadir. Kita kan pengen Mama hadir gitu ya, kayak gitu. Itu kan saya harus Oke, mungkin karena lihat teman-temannya, orang tuanya hadir segala Iya. macam, tapi mungkin memaklumi dengan kesibukan tersebut ya. Iya, memaklumi. Akhirnya memaklumi mungkin ya. Akhirnya memaklumi, walaupun sebenarnya saya akan berusaha keras untuk hadir dalam setiap kegiatan mereka, karena itu saya pikir itu menjadi momen berharga buat mereka gitu. Oke, ini Bun, kan Bunda tadi udah bilang pernah 1 periode menjadi istrinya wakil bupati, Iya. kemudian menjadi 2 periode untuk bupati, Iya. selanjutnya jadi gubernur 1 periode. Challenge terbesarnya menjadi seorang istri nomor 1 ya, orang nomor 1 di daerah ataupun di provinsi juga, apa tuh kira-kira challenge yang paling Bunda rasakan? Bagi waktu sih ya, itu challenge banget sih. Bagi waktunya Benar, gimana? benar. Itu bagi waktu itu challenge banget karena di satu sisi kita harus sebagai istri, sebagai ibu gitu kan, sebagai ibunya masyarakat, ya itu challenge banget sih. bagi Benar, waktu. dan juga kadang ada beberapa kegiatan yang kita nggak bisa hadir karena bagi waktunya. Iya. Kadang menjadi orang bilang sombong atau Iya, terlalu sibuk dengan ini atau segala macam. Kadang kan itu jadi challenge juga Bun ya, Benar, bagi waktu. benar. Bun, nih ya, Bapak itu kan kalau kita dilihat di sosial media seperti ini ya, ya bisa kita lihat lah. Kalau dari pandangan Bunda sendiri di luar dari sosial media dan kepribadian Bapak sebagai seorang gubernur itu apa sih Bun yang Bunda pengen ceritain gitu? Bapak tuh sosok seperti apa gitu? Bapak itu kesehariannya? enggak jauh sebenarnya dari apa yang ada di sosial media. Oh, jadi apa adanya Apa lah adanya, ya. karena memang ketika Bapak di shoot gitu ya dia memang Bapak Ya, itulah Bun. begitu. Saya kalau ketemu Bapak agak minggir sedikit ke sebelah kanan atau ke kiri, takut ditabokin. Bapak kalau ketemu orang, apa kabar kinya? Nabokin di sebelah sini. Iya. Hah? Iya. Seakrab itu padahal baru ketemunya 2 kali atau 1 kali gitu ya. Benar. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Jadi nggak ada setting-settingan ya. Ya begitulah Bapak, Iya. begitulah. Rekam. Ada pejabat yang kayak gitu namanya Dewantara itu. senggol ya. Oke. Kemudian untuk kebiasaan unik punya nggak Bun? Misalnya kebiasaan unik yang unik banget nih Bapak, orang lain tuh kadang nggak punya atau memang standar aja lah ya. Bapak. Iya maksudnya. Bapak. Kesenangan unik tuh menurut saya, mungkin orang banyak yang nggak tahu ya, Bapak itu sangat dekat sama anak-anaknya. Jadi bisa tuh ya, misalnya anak-anannya lagi di kamar gitu, kan kita punya anak cowok, cewek. Iya. Ya hari ini yang pertama usianya udah 24 tahun. Oh. 24 tahun, terus 21, mau 22, terus udah gitu 19 tahun. Tapi pasti mereka masih dianggap kayak anak kecil ya. Iya. Itu uniknya. Jadi ketika mereka lagi, misalnya yang cewek-cewek ini lagi di kamar gitu ya, terus lagi
ya mungkin agak gosip kalian namanya perempuan ya di dalam di tempat tidur gitu ya. Tiba-tiba bapak datang, apa nih terus bisa nimbrung di antara mereka. Mereka bilang, "Ih, ayah apaan sih?" Oh gitu. Yang kayak gitu loh. Berarti itu ya yang uniknya ya. Iya. Kalau romantis Bun, apakah Bapak orang yang romantis kepada Bunda? Kalau romantis sebenarnya kalau standarnya saya jauh dari romantis, karena kan kadang-kadang kita kalau cewek tuh romantis itu apa sih, ngasih bunga kayak gitu-gitu kan. Cuman bapak itu ternyata sisi romantisnya berbeda. Sisi romantisnya tuh berbeda. Kenapa saya bilang? Jadi perhatiannya tuh kadang-kadang gini. Misalnya saya harus konsul ke dokter. Karena saya terbiasa melakukan semua serba sendiri. Jadi saya nggak pernah yang temenin ke dokter. Saya nggak pernah gitu. Jadi ke dokter oke, apapun itu saya jalanin sendiri. Besok saya ke dokter ya. 2 hari lagi saya ke dokter ya. Paling saya izin gitu ya. Terus nanti beliau nanya. Terus kamu ke dokter sama siapa? Sendirilah, mau sama siapa gitu kan. Yeah. Terus beliau diam. Karena saya takutnya ngeganggu agendanya beliau kan. Karena saya juga lihat Bunda tuh mandiri banget ya. Nah jadi pas hari H, saya lihat beliau udah siap-siap juga gitu kan. Kamu mau kemana yang? Kamu nemenin kamu lah, kamu gak mau ke dokter? Ih serius? Asik. Kayak gitu loh. Jadi tepuk tangan dong. Gue mau nangis lagi. Ternyata Bunda ini kita baru tahu ya, agak cengeng ya. Aduh, kacau. Tapi Bunda jangan nangis. Bunda tadi kan setiap kali Bunda ngomong tuh selalu senyum terus. Bunda tuh senyumannya kayak lagu OSIS tau nggak? Apa tuh? Nempel di dada. Tadi itu Bun ya, sebenarnya saya tuh sama tim mau jemput langsung Bunda dengan helikopter. Wis, kacau. Tahu kenapa? Kenapa? Karena kan bidadari di langit. Ya. Kacau. Ini jago gombal ya. Bercanda ya Bunda ya. Bunda ini cantiknya benar-benar loh, kebangetan. Iya. Kebangetan karena yang dilihat di media sosial dengan yang realnya itu ternyata ya 11-12 lah ya, hampir sama bahkan ya. Memang awet muda dan luar biasa. Mungkin ini juga jadi hal cantik itu ternyata nggak harus skincare yang mahal, perawatan yang mahal, tapi karena kebaikan hatinya. Mungkin ya. Tepuk tangan dong. Masya Allah. Terus saya dengar Bunda dibanding dengan perawatan lebih fokus ke olahraga ya Bun ya. Iya. Jadi tips-tipsnya apa nih Bun biar awet muda? Ini kan agak tuaku kelihatan dari Bunda nih. Gitu ya. Iya. Okay. Jadi saya itu sangat concern sama kesehatan karena saya ingat banget 2012 itu saya masih bego banget tentang kesehatan, dan waktu itu ayah saya itu ternyata sudah komplikasi. Jadi kejadian di 2012 ketika saya mendampingi ayah saya yang sudah komplikasi diabetes, disitulah saya banyak belajar tentang kesehatan. Dan di situ saya merasa bersyukur banget, ya Allah ternyata kalau kita pengen pipis nih, kadang-kadang kan kita nih cewek-cewek atau kita lagi di jalan pengen pipis terus gitu. Iya. Itu tuh kita suka ngomong pengen pipis lagi gitu kan. Padahal itu sebenarnya harusnya bersyukur banget, berarti artinya fungsi ginjal kita bagus. Oh iya, gitu ya. Luar biasa. Ya, itu hikmah-hikmah itu salah satunya. Jadi Bunda sekarang sedang melakukan no karbo no gula ya. Luar biasa, itu salah satu tips ya teman-teman. Tepuk tangan dong. Sampai kita bingung hari ini Bunda mau makan apa nanti di sana, mau minumnya apa, ya udah air putih aja. Bunda orang yang sederhana kok. Tepuk tangan dong. Luar biasa Bunda. Nih sekarang kita ke pertanyaannya agak serius ya Bun ya. Serius. Apa sih Bun yang mendasari Bunda tuh seneng banget berbagi, membantu sesama dan ikut andil serta terjun langsung, terutama dalam bidang UMKM, isu perempuan, ya dan juga membantu prestasi potensi anak-anak daerah. Kenapa suka banget? Jadi saya itu happy aja gitu ya ngelihat ketika saya berhasil mendampingi atau membantu, terus berhasil, ekspresi dan keberhasilan itu seperti kayak ada satu ternyata di segi kesehatan itu ada namanya hormon kebahagiaan. Betul. Yang itu membuat salah satu imun kita menjadi bagus gitu. Benar. Ya. Nah itu bahagianya tuh nggak bisa diukur dengan uang gitu loh. Jadi ketika kita berhasil gitu mendampingi atau mengasih saran atau apalah itu ya untuk sesuatu yang baik, terutama anak-anak muda, karena memang saya punya anak-anak gitu ya yang mungkin usianya beda-beda dikit sama kalian. Jadi saya kayak nge-treat kalian tuh mungkin ya kadang-kadang suka bawel ya ala-ala emak gitu kan.
kayak anak sendiri gitu loh. Jadi ketika anak berhasil itu kan seneng banget gitu. Berarti kan. merasa memiliki dulu Bun ya. Iya, Jadi merasa memiliki dulu baru kita kadang mengerjakannya juga ikhlas, ridho lillahi taala. Jadi walaupun itu bukan siapa-siapa tapi ini kayak anak gue nih harus dibantu gitu. Kadang-kadang kalau ketemu kamu namanya siapa gitu kan. Kayaknya pengen tahu semua gitu. Walaupun ngapalnya susah. Tepuk tangan dong buat Bunda dong. Bunda Melati Erzaldi sudah memiliki semuanya. Masya Allah. Amin ya. Amin. Apa sih impian Bunda yang benar-benar belum terwujud yang ingin Bunda wujudin? Ada nggak? Sejauh ini sih nggak ada ya, karena nggak ada. Karena gini loh, kadang-kadang saya suka merenung ya. Setiap hari itu pasti ada waktu untuk merenung diri sendiri. Jadi saya bilang sama diri saya sendiri, apa ya yang saya cari? Jadi kadang-kadang orang itu kan manusia tempatnya hilaf. Hilaf kita itu kadang-kadang ya berlebihan gitu ya. Jadi kalau kita merenung setiap hari itu bertanya, jadi kita lebih mawas diri terhadap diri sendiri. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu apa yang saya cari, itu akan membawa kita actionnya akan lebih humble. Jadi enggak terlalu ambisius. Ambisius itu perlu karena hidup kalau nggak pakai ambisius nggak punya. Harus ada pencapaian titiknya yang mau dicapai Bun ya. Jadi nggak punya spirit nanti kalau nggak ambisius. Benar. Nah dengan ambisi itu kan kadang-kadang membawa sesuatu yang negatif ya. Karena saking ambisinya kadang-kadang pokoknya caranya apa gimana, pokoknya saya harus gitu mendapatkan itu. Itu kan bahaya. Nah ketika kita udah bertanya sama diri sendiri apa yang kamu, apalagi yang kamu cari, ya mungkin hari ini dengan usia saya yang udah 50 gitu ya. Berapa Bun? Berapa? 25. Nanti tolong disensor ya. Jangan disebut umurnya tit gitu ya. Tadi aku kedengarnya 23 ya, 23. Jadi kayaknya lebih harus lebih mikirin hidup saya berapa lama lagi ya saya dikasih kesempatan hidup sama Allah gitu ya. Itu sih pertanyaan-pertanyaan itu yang harus yang lebih bertanya hari ini. Jadi kalau ditanya, Bunda apa yang belum tercapai? Kayaknya alhamdulillah ya, saya sudah bersyukur aja dengan apa yang hari ini. Tuh banyak-banyak bersyukur teman-teman. Bunda, kita kepo nih pengen tahu apa aja nih aksi-aksi nyata, kegiatan-kegiatan yang akan Bunda lakukan dalam waktu dekat. Kesibukannya apa aja nih yang mau mungkin di-share juga ke teman-teman, siapa tahu pengen tahu nih gitu. Apa nih kira-kira? Oke, jadi dalam waktu dekat terus terang aja saya punya sekolah saya nyebutnya sekolah Sekuntum Melati, sekolah perempuan. Jadi Sekuntum Melati itu kenapa Sekuntum Melati? Itu sebenarnya akronim. Sekolah untuk perempuan menjadi mandiri dan terlatih. Agak maksa sih, cuman ya mirip lah ya. Sekuntum Melati. Bener Bun, gak apa-apa. Karena saya tahu itu juga menjadi impian Bunda. Yang ingin kalau salah satu saya pernah baca atau saya dengar itu menjadi salah satu impian Bunda, pengennya Sekuntum Melati ada di semua desa di Bangka Belitung. Kita doain mudah-mudahan amin ya. Amin. Selain Sekuntum Melati mungkin ada lagi? Jadi Sekuntum Melati walaupun saya sama Bapak udah nggak menjabat lagi di provinsi, Sekuntum Melati ternyata alhamdulillah eksis. Jadi ke depan ada beberapa kelas lagi atau batch di Belitung gitu. Nah, tepuk tangan dong. Ini seorang ibu yang sifatnya adil ke anak-anaknya. Bangka dapat, Belitung dapat, luar biasa. Alhamdulillah. Terus sudah mungkin dalam beberapa waktu ke depan saya itu bekerja sama ada dengan suatu IO yang akan membuat event musik ya. Jadi, yes, I know. Udah ya. Apa Sound of Bubble? Promosi boleh di sini. Boleh ya. Jangan lupa beli tiketnya ya. Siapa aja artisnya dong Bun, pengen kepo nih. Itu artisnya yang udah hadir tuh, yang udah fix gitu, Mahalini. Terus sama Pamungkas yang lagunya romantis itu. Terus satu lagi sama Viera. Pamungkas itu bukannya yang main badminton Bun ya? Beda. Beda ya? Beda. Itu siapa namanya? Bambang Pamungkas. Beda ya Bun ya. Oke. Itu dan kita berkolaborasi dengan Gcraft. Jadi Gcraft nanti akan ada menjadi bagian dari event tersebut gitu ya, dengan segala macam subsektornya. Oke, luar biasa Bunda. Sekali lagi tepuk tangan dong. Bunda, nih agak sedikit julid ya Bun ya. Oke, sekarang berubah MC-nya jadi MC julid untuk para selebriti ya. Gosip-gosip lah ya gitu ya. Nih Bun ya, pejabat itu, istri pejabat itu kan identik dengan sesuatu kemewahan. Ya gitu ya. Oke deh. Identik dengan suatu kemewahan, agak sensitif ya. Dan barang-barang yang ditampilkan pasti yang branded, yang berkelas dan segala macam. Saya lihat di media sosial Bunda justru lebih senang mengenakan
pakaian-pakaian buatan UMKM. Terus kemudian sederhana aja, nggak neko-neko. Kadang-kadang pun liburan pun itu sesekali aja diposting, nggak yang melebeb gitu ya. Itu kenapa Bunda tuh berbeda, memilih pengen yang berbeda gitu? Iya, jadi dari dulu pemikiran saya tuh, saya terus terang aja, saya kecil besar di Jakarta. Jadi ketika saya masuk di Bangka Belitung, Bangka Tengah khususnya pada saat itu 2005, Bapak jadi wakil bupati, saya mengalami culture shock. Jadi saya harus turun ke kampung, ke desa dengan culture yang berbeda dengan yang selama ini saya jalanin di Jakarta kota besar gitu ya. Tapi di situ saya merasa bahwa oh inilah hidup gitu ya. Jadi saya di situ saya ngerasa ya ampun, ngerasa gotong royongnya Pancasila, PMP zaman saya SD, itu saya nemunya di Bangka justru. Nah di situ saya ngelihat bahwa ketika kita di desa, di kampung, jangan sekali-sekali menunjukkan kemewahan. Karena apa? Karena itu menjadi intimidasi buat mereka. Itu satu. Benar. Dan saya pikir juga ketika kita berbicara tentang, ada yang berpikir begini, kalau kita nggak branded nih orang nggak ngeliat kita, siapa bilang? Salah Bun. Salah. Kualitas diri itu justru yang harus diupgrade. Jadi saya menganut paham yang itu ya. Jadi ngapain kamu pakai baju branded dan lain-lain bermerek mewah, tapi attitude kamu dan kapasitas kamu nggak akan dilirik orang. Bener, gitu. Pakai barang mewah tapi pas disuruh ngomong, belepotan gitu segala macam. Itu Jojo aja yang ngomong Bun. Kalau Bunda yang ngomong bahaya soalnya ya. Gitu ya. Netizennya banyak soalnya. Oke, luar biasa sekali lagi, beri tepuk tangan dong untuk Bunda yang luar biasa. Boleh saya simpulkan bahwa Bunda ini adalah apa ya? Seperti sosok seorang pemimpin wanita masa depan. Amin. Jangan lupa ya dukung saya loh. Gak apa-apa. Bebas Bunda, bebas berekspresi. Oke, kita akan lanjut di segmen 2. Ayo kita challenge Bunda. Tepuk tangan dong. Ayah, apa ini? Bun, challenge yang pertama spesial sekali. Bunda ini kan centang biru ya. Oke. Maaf nih centang biru. Iya. Walaupun sebenarnya kita tahu kalau Bunda itu lagi menerapkan pola hidup sehat, no karbo no gula. Oke. Tapi boleh dong, kita pengen Bunda mempromosikan salah satu produk minuman UMKM di Bangka Belitung, namanya Sunsdrink. Ini ada beberapa minuman. Anggap aja nih kita lagi jualan live nih Bun. Nggak apa-apa Bunda nggak minum. Tapi kita promosiin. Tapi satu lagi challenge sulitnya, pakai bahasa Bangka. Matei. Gak apa, dikit-dikit aja. Oke Kak Sony, kita bawa minumannya. Kacau nih. Oke, kita bawa. Ini apa sih Kak Sony? Mangga ya? Mangga jus. Es mangga ya. Oke. Gak usah, Bunda gak minum manis-manis. Nanti. Ini apa isinya? Mangga pakai sama susu sama apa namanya ini Yakult. Yang keju. Oh, susu, keju. Ya, susu ferment. Ya, susu aja intinya. Oke Bun, siap Bun ya. Susu gak berasa, gimana ceritanya? Oke, 3. Kita denger ya. 3. Tunggu sebentar. Enggak, dikit aja. Oke. Nanti kalau misalnya Bunda bagus, kita kasih tepuk tangan yang kenceng ya. Oke. 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Spradi. Hari ini saya sebelah kanan saya ini ada minuman namanya Sunsdink. Ini rasanya enak sekali, maknyus dan apa sih kalau bahasa Bangkanya enak. nyaman, seger dan bisa menghilangkan aus kalian. Jadi harus dicobain. Tepuk tangan dong. Akhirnya ya Allah, cita-cita aku tercapai. Dengar Bunda nyebut nyaman ya. Tadi baru di awal cuman. Ini salah satu produk UMKM juga Bun yang selalu support Rumah Pelangi. Masya Jadi Allah. kalau ada event-event dia selalu kirimin nih minuman segarnya. Sunsdrink. Okay. Jangan lupa di follow ya. Tepuk tangan dong buat Bunda dong. Jangan lupa di follow. Mana hilang? Oh, sebelah sini. Oke, sini Bun. Makasih ya Bun. Makasih ya. Oke, nanti kita ya. ajarin Bunda bahasa Habang, bahasa semuanya ya. Yang kedua, challenge yang kedua. Wow. Kita akan ajak Bunda bernyanyi walaupun saya tahu Bunda sangat tidak jadi ini challenge banget loh Bun, bernyanyi. Dan kayaknya Bunda tahu dah lagu ini karena lagu ini juga salah satu lagu favorit Bunda. Langsung aja kita panggil. Ini dia Tessa. Kita berdiri Bun. Tessa. Oke. Getar hatiku saat ku berkenalan dengannya.
dengar dia menyebutkan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan buat selalu dalam hatimu, dianggapmu serta hidupku. Genggamlah daku kini juga nanti, harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya. Terima kasih Tessa. Tahu nggak Bun lagu dari siapa ini Bun? Terima kasih Tessa. Tahu nggak lagu dari siapa Bun? Vina Panduwinata kan? Bener gak sih Vina? Itu kan beda genre gitu ya. Krisya Bunda, Cinta. Tapi Vina juga nyanyi ya? Ini tuh judulnya teh dia, bukan Cinta sayang. Oh gitu ya? Cinta. Aku gimana sih ya? Kayaknya aku agak mabuk sedikit ya. Beda tahun lahir sih ya. Bunda aku tuh karena lihat senyum Bunda jadi mabuk. ngeles ya. Bilang aja kurang briefing ya. Oke, kita lanjut ke challenge yang ketiga. Tepuk tangan dong untuk Bunda. Ini challenge yang terakhir Bun ya. Okay. Kita akan tantang daya ingat Bunda. Okay. Saya akan sebutkan sosok nama orang yang pernah berjumpa dengan Bunda, dan Bunda harus informasikan siapa sih orang ini. Sudah siap Bun? Tunggu, bentar. Kayaknya Bunda selama ikut talkshow baru di sini ya agak challenge banget ya. Beban. Oke, boleh. Oke, yang pertama Alfian. Itu atlet disabilitas yang baru saja mengikuti kompetisi renang di Berlin, mewakili Indonesia, dan dari Bangka Belitung satu-satunya atlet yang terpilih. Tepuk tangan, luar biasa. Kemudian yang kedua, Davi. Davi juga adalah seorang anak SD, usianya masih SD, punya potensi yang luar biasa, nyanyi, main musik, dan Davi adalah seorang anak yang kurang beruntung karena mengalami kerusakan penglihatan atau tunanetra, dan tinggalnya di Belitung. Dan pengen banget ketemu sama Sheila on Seven. Masya Allah, ya Sheila. Terus yang ketiga terakhir, Kak Latif. Kak Latif, oke. Kak Latif itu adalah seorang kakak pramuka yang menurut saya berdedikasi karena setiap kegiatan pramuka Kak Latif selalu hadir. Beliau tinggal di Sungai Liat yang cukup berjarak dari kegiatan di setiap Pangkal Pinang, dan beliau usianya sudah di angka 70. Oke, dan kemarin Bunda sempat memberangkatkan dia juga untuk mengikuti salah satu kegiatan di Korea kalau iya, Kak Latif masuk dalam yang saya kasih apresiasi dan Pak Erzali untuk berangkat ke Korea. Tepuk tangan dong. Nih, langsung turun tangan, bukan sekedar ngomong doang ya. Nato. Judes ya hostnya. Judes ya kamu ya. Bun, kita masuk ke segmen 3, namanya segmen Miss Kepo. Tepuk tangan dong, Bunda. Jadi Oke, Bunda. Miss Kepo ini bukan aku Bun ya, karena aku nggak mungkin Miss ya. Oke. Tapi kamu kepo tetap. Ada satu Miss Kepo kita, dia nih orangnya selalu pengen tahu banget. Jadi Bunda harap sabar menghadapi dia. Baiklah. Siap Bun ya. Ya, pertanyaan-pertanyaannya agak sedikit gitu ya, hati-hati. Bersiap ya. Langsung saja kita panggil. Ini dia Miss Kepo. Tepuk tangan dong. Ya Allah. Kamu piak-piak udah kepo gimana sih? Oke, silakan duduk. Jadi temannya di sini aja. Oke, silakan. Gimana sayang? Hai Bunda Melati. Halo sayang. Kenalin, aku Ganis Kendar Kesana. Aku Miss Kepo. Oke. Aku mau tahu banyak. Baik sayang, gimana? Umur aku 8 tahun. 8 tahun, Masya Allah, kamu 8 tahun udah mau kepoin orang, gimana? Gimana sayang? Cita-cita aku mau jadi Putri Indonesia. Putri Indonesia. Tapi itu cuma skripnya doang, sebenarnya aku mau jadi pelawak. Oh. Masya Allah, oke. Lanjut. Semoga lancar ya nak. Oke, pertanyaannya. Pertanyaannya, Bunda punya anak berapa sih? Oh ya, anak Bunda ada 3 sayang. Pertama cowok, kedua, ketiga cewek-cewek. 3 jadi judulnya. Namanya siapa aja? Oh, namanya perlu ya sayang ya? Atau IG-nya?
Pertama namanya Febriano Amarafi, panggilannya Abang Ren. Kedua adalah Nakita Fedra Khairunisa, panggilannya Kak Nakita. Yang ketiga adalah Tabina Azka Zafira, panggilannya Kak Taka. Hafal nggak? Enggak. Enggak inget pasti. Gimana sayang? Pertanyaan nomor 2. Gak kepengen nambah anak lagi, Bu? Ih, kapteh ya, beneran deh kecil-kecil udah julid kamu. Emangnya kenapa nyuruh Bunda nambah anak lagi? Kenapa? Ganes siap nih diadopsi sama Bunda. Emangnya Ganes bisa apa aja? Allah, ya. Bisa apa aja sayang? Ganes bisa nyuci piring, nyapu, ngepel. Tepuk tangan dong buat Ganes. Masya Allah ini emaknya mana ya, emaknya mana? Jadi jawabnya ya, jadi Bunda jawabnya serius ya. Jadi Bunda, kenapa 3? Karena memang itu menjadi programnya Bunda. Karena kalau punya anak itu bukan hanya dilahirkan, tapi pendidikannya harus dipikirkan, nanti segala kebutuhannya harus dipikirkan. Gitu. Kamu beneran mau Bunda adopsi? Lanjut. Bunda, apa sih rasanya jadi istri seorang gubernur? Rasanya keren. Rasanya menyenangkan karena bisa ketemu banyak orang, terus kita bisa berbuat banyak karena kita di level pimpinan. Jadi dampak yang kita bisa berikan kepada masyarakat tuh bisa lebih besar. Jadi kayaknya happy sih kalau jadi istri pimpinan. Kamu mau jadi apa? Tadi selain pelawak. Kenapa nanya Bunda Kenapa gitu, rasanya gimana jadi istri? Siapa tahu kan nanti masa depannya sama kayak Bunda. Jadi istri presiden. Amin. Gemes banget sih. Bunda doain ya sayang. Serius dong pertanyaannya, jangan kayak gitu terus. Apalagi pertanyaannya, coba nanya lagi. Oke, lepas aja kalau susah. Oke, sini. Bunda kan baik banget nih sama orang. Masya Allah. Pernah nggak dinyinyirin sama netizen? Dibilang settingan? Oh, pernah lah, itu pasti pernah sayang, pernah. Tapi biarinlah EGP lah ya, biarin aja lah dia mau ngomong apa. Yang masalah berarti dia, bukan Bunda yang masalah. Mantap. Makasih sayang. Kenapa awet muda ya? Apa karena jarang marah-marah? Siapa bilang gue jarang marah? Soalnya kenapa? Side eyes langsung. Soalnya kenapa? Soalnya Kak Jojo mukanya tua banget. Karena sering ngomelin. Oh iya, kasihan ya Kak Jojo ya, kalian makanya jangan bikin Kak Jojo cepet tua. Yang pasti hidup sehat ya sayangnya. No karbo, no sugar. Ganes suka makan permen Bunda. Nah itu. Ayo. Dan olahraga pastinya. Suka olahraga nanti ya. Ya, apa olahraganya? Nguap. Oke, lanjut sayang. Bunda katanya mau nyalon ya? Iya, nyalon. Nyalon rambut maksudnya? Nyalon iya. Pedi ya. Nyalon iya sayang. Serius apa enggak sih pertanyaannya? Kamu beneran nanya itu? Serius pertanyaannya. Enggak Bunda, ini serius. Kata teman aku mau masuk politik. Oh iya. Terus tanya, kenal nggak sama teman aku? Kenal nggak sama teman aku? Siapa namanya? Pak Dewantara. Pak Dewantara. Yang suka bagi-bagi beras tapi sedikit. Okay. Kenal itu, nyebelin itu. Iya nyebelin. Ditanya lagi, Bunda serius mau apa tadi? Bunda Nyalon, serius? Jadi iya. benar. Ya. Jadi bener Bun, mau terjun ke politik. Insya Allah benar. Insya Allah benar sayang, doain ya. Doain dan dukung Bunda ya. Tapi kamu belum boleh milih ya. Iya, tapi Belum boleh. doain aja coba. Doain Amin aja. kan? Amin ya sama-sama. Amin. Oke. Amin. Makasih. Terus lanjut. Bunda capek nggak ngurusin orang banyak? Kata mama ngurusin Ganes sendiri aja udah susah. Iya. Mending ngurus sapi sekandang. Iya, capek nggak ya ngurusin orang banyak? Kadang memang manusiawi ya kalau kita ada rasa lelah. Tapi Bunda sih cuma mikir ini aja, ini jadi ladang ibadahnya Bunda deh. Udah pokoknya Amin. semangat selalu gitu. Amin. Bilang apa kamu Bunda tadi? Gimana? Mantap. Oke. Makasih. Oke, udah ya? Oke deh, kekepoan aku udah terjawab. Maaf ya Bunda, pertanyaannya agak kepo. Makasih sayang, sukses selalu. Satu lagi boleh Nah, minta masih kepo nggak? ternyata ya. Apa? Katanya udahan tadi. Apa tuh satu Satu lagi? lagi boleh nggak? Apa tuh? Boleh nggak aku minta peluk? Siapa tahu nanti rezekinya
nular. Peluk dong. Oke, tepuk tangan dong, luar biasa. Oke, dadah Ganes, dadah Miss Kepo, tos dulu dong, tos Bunda juga. Dadah Miss Kepo, terima kasih, luar biasa. Jadi itu salah satu talent juga Bun. Dia ikut gabung di Rumah Pelangi itu dari usia 4 tahun kalau nggak salah. Dari 4 tahun. Dia kebetulan omanya punya les baca gitu. Jadi umur 4 tahun dia udah bisa baca. Jadi udah bisa acting. Jadi memang anaknya agak seperti itulah ya. Seperti itu ya. Jadi dimaklumi. Sukses ya sayang Ganes. Tepuk tangan dong. Dari 4 tahun udah kepo juga? Hah? Dari 4 tahun dia udah kepo juga? Iya Bunda. Kita kalau syuting sama dia Bunda kita kesusahan Bunda. Itu kenapa kameranya taruh di situ? Kenapa orangnya berdiri di sini? Kenapa harus nangis? Banyak pertanyaannya ya. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi dong. Kita masuk ke segmen terakhir Bunda. Waktunya kita curhat. Yeay. Mana tepuk tangannya dong. Oke, sekarang kita curhat nih Bun. Obrolannya dari hati ke hati. Iya. Bunda, dari sekian banyak hadiah yang sudah Bunda berikan untuk Bangka Belitung, ada satu hadiah yang menurut kami adalah hadiah yang luar biasa besar sekali, yaitu ketika Pak Jokowi mengenakan pakaian adat Bangka Belitung. Dan tidak banyak yang tahu bahwa sosok di balik hal itu bisa terjadi adalah sosok Bunda yang berkorban. Tepuk tangan dong. Bagaimana itu Bunda? Bagaimana ceritanya? Iya. Oke. Jadi waktu itu ini memang cerita selalu bikin saya termehek-mehek karena waktu saya masih menjabat sebagai Ketua Dekran Nasda Bangka Belitung, pernah dihubungi bahwa Pak Jokowi mau pakai baju Bangka Belitung. Jadi kalau Pak Presiden itu, Pak Jokowi itu kalau mau pakai baju adat nggak langsung diputuskan. Jadi ada beberapa kandidat baju yang akan beliau pilih gitu. Nah, Bangka Belitung masuk dalam kandidat baju yang akan dipilih. Ketika saya masih menjabat Ketua Dekran Nasda, udah tektok kami kirimkan dan ternyata belum berhasil, belum jodoh. Waktu itu 2021 kalau nggak 2021 belum jodoh ya. Udah oke. Padahal kita udah pengen banget ya, harap-harap cemas gitu ya. Dan memang belum jodoh. Nah di tahun 2022 ketika Pak Erzali sudah berakhir masa jabatannya, yang berkomunikasi dengan saya itu salah satu asistennya Pak Presiden berkomunikasi lagi dengan saya gitu. Terus saya bilang, Ibu, saya itu kami itu sudah purna, saya bilang. Dan tapi nanti saya akan bantu deh, saya bilang itu kan. Untuk oh gitu ya, dia ngomong gitu. Terus udah gitu ya, karena Bapak tuh masih kepikiran pengen pakai baju Bangka Belitung, tapi tetap dengan speknya yang diminta ya. Artinya kalau bisa warnanya bisa nggak dimodifikasi gitu ya. Iya, karena mungkin agak terlalu mencolok juga dan berat juga bajunya. Berat. Nah akhirnya saya berkomunikasi dengan yang paham dengan adat Bangka Belitung dan saya bilang oke, bisa ini bisa kita lakukan. Karena saya pikir gini loh, ketika kita seolah-olah melempar, oh bukan Bu, ini nanti ketemunya sini, kasihan kan. Sementara waktu jalan terus. Jadi gitu urus sampai selesai. Iya, saya bilang oke, saya bantu. Jadi ketika saya bilang saya bantu, saya handle semuanya, saya langsung berkomunikasi dengan Sanggar Asari dan beliau bilang mampu dan saya tanya mungkin nggak warnanya berbeda. Oke, ini Bun, apa perasaan Bunda ketika tahu Presiden keluar dengan menggunakan pakaian tersebut? Apa yang Bunda rasakan saat itu? Aduh, bangga. Terus luar biasa sekali ya, karena saya tahu informasinya waktu itu Bunda lagi di Singapura, lagi mendengar lagi nonton streamingnya dan melihat itu. Apa yang Bunda rasakan? Saya jadi waktu itu lagi konsultasi kesehatan di Singapura dan ketika ini sebenarnya bukan cerita sedih sebenarnya, cuma cerita haru, cuman prosesnya itu luar biasa. Karena saya pikir gini, ketika kami udah tidak diberikan jalan lagi, ternyata Allah tuh masih kasih jalan buat kita bahwa kamu tuh masih bisa loh berbuat untuk Bangka Belitung gitu ya, dan tunjukkan kepada mereka bahwa kamu itu serius gitu loh untuk yang namanya Bangka Belitung, cintanya gitu ya. Dan saya nggak mikir panjang, jadi saya handle dan saya komunikasi
dan berdoa semoga Pak Jokowi jatuh cinta beneran dengan menggunakan baju itu. Dan karena memang waktu itu kegiatan saya cuma lumayan yang pasti konsultasi kesehatan, dan hari itu saya lewat streaming, saya bilang pas saya lihat Pak Presiden keluar dengan baju hijaunya, aduh perasaannya tuh rasanya gimana ya? Mau nangis, mau tersenyum, bener, semuanya campur aduk ya, Bunda ya. Bener, karena tahu kerja kerasnya juga, ya, Bunda. Benar. Bunda kan diberikan nama Melati. Kalau bagi Jojo sih itu adalah nama yang pantas dengan apa yang sudah Bunda lakukan selama ini, dedikasinya, kepeduliannya, semuanya. Saya rasa sosok orang tua Bunda, keduanya memberi nama Melati itu punya maksud dan tujuan tertentu dengan nama yang diberikan. Pernah nggak Bun ingat pesan atau apa aja nih yang pernah disampaikan yang Bunda ingat menjadi pedoman hidup dari kedua orang tua Bunda untuk Bunda sampai saat ini? Oke, saya pernah memang nanya sama mama saya bilang, "Ma, kenapa ya nama Melati aja? Jadi Melati tok, nggak pakai Melati apa gitu ya." Dan beliau bilang, ya itu terinspirasi sebenarnya waktu itu di dekat rumah sakit itu banyak bunga melati katanya. Saya lahir di Pangkal Pinang loh. Pangkal Pinang ya. Nah, dan banyak bunga melati. Karena kakak saya perempuan, saya lahir perempuan. Mama tuh bilang berharap memang perempuan-perempuan inilah nanti menjadi perempuan-perempuan yang membanggakan. Dan filosofi melati itu putih, bersih, dan berharap saya seperti itu. Amin. Tepuk tangan dong untuk Bunda, sekali lagi semangat. Luar biasa Bun ya. Berarti itu adalah bagian dari doa dari orang tua Bunda untuk Bunda, dan alhamdulillah sampai hari ini Bunda juga tumbuh, mungkin sampai seusia sekarang pun masih menjadi orang yang berdedikasi banget. Amin. Dengan kepeduliannya yang sangat luar biasa. Bunda, ini salah satu putri Bunda. Putri Bunda menyampaikan, namanya Pendra ya kalau nggak salah ya. Pedra, oke, salah. Menyampaikan satu kalimat menggambarkan sosok Bunda. Isinya seperti ini. Gimana itu? Mama itu adalah sosok yang sangat perhatian dan juga penyayang dengan semua orang di sekitarnya. Bahkan kadang yang tidak dikenal pun akan Mama bantu kalau Mama bisa. Mama itu sangat peduli dan selalu mengajarkan kita anak-anaknya untuk peka terhadap sekitar. Bagaimana tanggapan Bunda? Ini kapan ya nanya? Saya punya tim detektif banyak. Oh gitu. Ya saya surprise ya, karena ternyata mereka memperhatikan saya, dan mudah-mudahan itu menjadi role model hidup mereka, bahwa kita hidup itu harus saling tolong menolong. Itu pastinya, itu klise banget sih, cuman kita menjadi contoh dan panutan buat mereka bahwa hidup tuh seperti ini loh. Kalau memang ada yang bisa kita bantu, kenapa tidak? Nggak perlu kenal, nggak perlu karena kita pengen sesuatu. Kalau memang kamu bisa bantu. Jadi walaupun kamu nggak kenal atau mungkin baru kenal, ya kamu bantu kalau memang kamu bisa bantu gitu. Dan itu kembali lagi, kebaikan yang kita lakukan itu sebenarnya bukan kebaikan buat orang itu, tapi sebenarnya kebaikan buat diri kamu sendiri. Berbalik ke kita sendiri. Iya. Tepuk tangan dong. Jadi apapun yang sudah kita lakukan, biar Tuhan yang melihatnya. Karena kita melakukan itu juga selain untuk diri kita, juga buat Tuhan Bun ya, buat Allah Subhanahu Wa Taala yang senantiasa akan memberikan kelancaran untuk segala aktivitas Bunda. Oke, Bunda sering jalan-jalan ketemu dengan orang yang maaf ngomongnya di desa-desa, ketemu orang-orang baru. Saya pengen banget dengar cerita Bunda. Pernah gak sih Bunda tersentuh hatinya bertemu dengan 1-2 orang, salah satu lah ya, mungkin cerita yang pengen Bunda bagikan membuat Bunda tuh tersentuh sekali. Saya nggak tahu kalau ternyata saya di atas sementara mereka di bawah, seperti ini loh kehidupannya, seperti itu. Saya ingat itu waktu saya ngelayat satu rumah yang jauh sejahtera. Itu waktu masih di Bangka Tengah. Saya lupa di desa apa. Jadi yang meninggal itu anaknya. Anaknya itu kena longsoran tanah karena lagi nambang ya, nambang ya. Iya, ngelimbang. Kan pacak tanah ya, apa sih? Pokoknya ya. Nah, saya datang, terus ibunya duduk di sebelah kanan saya. Saya bilang, umurnya masih 19 tahun gitu anak itu yang meninggal. Terus saya bilang, Ibu,
saya turut berduka cita ya, seperti biasa kalimat itu. Terus saya bertanyalah cerita. Terus dia bilang bahwa anaknya itu harus jadi penambang karena memang untuk memenuhi kebutuhan. Dan yang lebih surprise-nya lagi, dia sudah kehilangan 2 anaknya. Jadi ini yang kedua. Jadi yang pertama juga sama, abangnya juga meninggal kepacak tanah, dia ngomong gitu. Dan saya diam gitu kan. Terus ini adalah adiknya. Terus adiknya juga menyusul dengan cara yang sama. Terus saya pikir, ya Allah, sebegitu susahnya ya mencari kehidupan sehingga mereka korban nyawa gitu, orang anak-anaknya ini untuk menghidupi orang tuanya. Dan di situ saya ngerasa bahwa satu, saya bersyukur dengan apa yang saya miliki. Kedua, apa yang bisa saya bantu. Dan saya ngomong sama Pak Herzaldi, kebijakan apa yang bisa melindungi mereka sehingga mereka enggak bodoh tanda kutip mengorbankan diri melakukan sesuatu yang tanpa berpikir panjang gitu ya. Apa yang bisa kita ubah dari apa yang kita bisa ubah. Dan kembali lagi, kalau kebesaran tambang itu sangat komplikasi ya, complicated. Saya ingat banget itu. Jadi dan lucunya, bukan lucu ya, saya ngelihat ekspresi ibunya tuh kayak nerima banget gitu, enggak yang kayak drama-drama gitu, enggak. Cuman ya beginilah Bu, kalau udah takdir, dia ngomong gitu. Saya udah kehilangan 2 anak. Kadang ketika orang berada di posisi yang seperti kurang berkecukupan dan segala macam, dia hanya bisa lebih pasrah ya. Apa aja lah, yang penting saya ngejalanin ini, melakukan ini, semuanya untuk kehidupan yang lebih ke depan lagi, lebih baik lagi. Mungkin itu yang membuat dia sabar dan lebih pasrah. Dan saya mikir, oh ya Allah, orang di desa ini cara berpikirnya sederhana ya. Kenapa kita nggak bisa gitu loh? Kenapa kita harus komplikasi cara berpikirnya? Jadi ya. Oke Bunda kan itu salah satu cerita dari Bunda ya. Dan Bunda itu sebenarnya udah cukup dari segala sisi. Tapi kenapa Bunda selalu menyibukkan dengan hal-hal seperti ini? Pertanyaannya, seberapa cinta Bunda dengan Bangka Belitung? Sebel deh pertanyaannya. Kalau dibilang seberapa cinta saya dengan Bangka Belitung, sebenarnya kita bisa, ketika Bapak Purna 18 tahun loh kami menjalankan ini, warawiri, anak-anak ditinggal ya, waktu berkurang. Dan ketika Bapak Purna ada kesenangan dari anak-anak, asik. Ini pertama kali dalam hidup Taka, ini yang paling kecil karena umur 1 tahun waktu itu udah ditinggal. Seumur hidup Taka, mama sama ayah jadi orang biasa, dan mama sama ayah benar-benar kayak orang tua biasa yang bisa pergi bareng gitu ya, nonton bareng atau bareng melakukan banyak aktivitas. Dan ternyata kan kami tidak bisa diam, karena kami pikir ketika kami masih banyak dikasih waktu dan dikasih kesehatan untuk bisa berbuat banyak untuk Bangka Belitung, itu yang harus kami lakukan. Karena Bangka Belitung satu provinsi yang mungkin kecil ya, cuma 1,5 juta jiwa di dalamnya plus minus, tapi potensi dan kekayaan alamnya luar biasa. Dan saya lihat masih banyak PR yang harus kita lakukan, yang harus diselesaikan. Kita nggak bisa diam diri aja, dan itu mungkin bukti kecintaan kita kali. Seperti itulah jatuh cinta Bun, selalu berkorban. Bunda berkorban waktu, berkorban untuk anak-anak Bunda juga, melepaskan semua apa yang sebenarnya Bunda masih pengen ini, tapi karena kecintaan itulah yang membuat Bunda merasa saya harus terus bersama Bangka Belitung. Tepuk tangan dong, luar biasa. Cita-cita dan harapan terbesar Bunda. Di akhir pertanyaan ini saya tutup dengan cita-cita dan harapan terbesar Bunda untuk Bangka Belitung, apa itu? Saya bercita-cita atau mungkin satu obsesi, Bangka Belitung masyarakatnya dengan kekayaan alam yang luar biasa, hidupnya sejahtera, semua dan merata. Dan Bangka Belitung menjadi satu contoh Indonesia dengan kekayaan alam yang luar biasa, dengan keharmonisasian masyarakat di dalamnya, bisa menjadi contohnya Indonesia, bahwa wajah Indonesia kecilnya ada di Bangka Belitung. Itu menjadi salah satu obsesi saya. Jadi Bangka Belitung luar biasa bukan sekali. Hanya provinsi kecil, tapi bisa mendunia dan menjadikan contoh bahwa Bangka Belitung dengan kekayaan alam dan keharmonisasian masyarakat. Luar biasa sekali, beri tepuk tangan untuk Bunda. Sekali lagi beri tepuk tangan semuanya untuk Bunda. Oke, luar biasa sekali. Bunda merupakan sosok inspirasi untuk semua orang. Amin ya robbal alamin. Bunda juga sudah banyak sekali membantu dan berdedikasi untuk banyak orang. Bangka Belitung
Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bunda. Apapun rencana Bunda ke depan, kami senantiasa mendoakan semoga Allah melancarkan. Amin. Dan memuluskan jalannya. Amin. Biar Bunda nggak cuman nanti ngobrol aja ke Pak Erzaldi mengenai ini. Kami pengen juga Bunda nanti bisa mengambil keputusan sendiri. Masya Allah. Dan menjadi pengambil kebijakan suatu saat nanti. Amin. Tepuk tangan dong untuk Bunda, luar biasa. Amin ya robbal alamin. Amin. Makasih Jojo. Bunda, aku punya hadiah untuk Bunda. Oleh-oleh. Ini kerajinan, tapi jangan dilihat dari bentuknya. Ya. Oke. Ini ada ceritanya Bunda. Bunda pegang dulu. Oke, jadi ini adalah kerajinan dari ibu-ibu dusun Serdang Desa Jelutung 2. Namanya tikar purun. Tikar purun ini mungkin bukan sebuah barang yang mewah, tapi ini membawa pesan Bunda, harapan bahwa suatu saat nanti Bunda bisa berkunjung ke tempat kami dan berbagi keceriaan. Baik. Tepuk tangan dong. Masya Allah. Luar biasa ya. Terima kasih. Nanti diajak buat camping di pantai ya, Bunda. Buat ya. Makasih ya. Makasih banyak. Luar biasa, Bunda. Terima kasih banyak sekali lagi. Bunda luar biasa sudah mau hadir ke sini. Teman-teman jangan lupa dukung terus Rumah Pelangi Entertainment dengan programnya Akhirnya Datang juga. Like, comment, dan subscribe. Jangan lupa follow juga Instagramnya @rumahpelangi. Satu kata untuk Bunda Melati. Melati itu tidak akan pernah berdusta dengan apa yang ditampilkannya, karena Melati tak memiliki warna di balik warna putihnya. Terima kasih. Sampai jumpa.